Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, perintah puasa itu yang pertama adalah bahwa puasa diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Salah satu contoh, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, ke muka bumi, maka dia badannya, seluruh tubuhnya terbakar matahari sehingga berwarna hitam. Yang akhirnya saat itu Jibril datang atas perintah Allah. Hai Adam, maukah kukembalikan badanmu menjadi putih? Kata Nabi Adam, ya Jibril. Maka diperintahkanlah saat itu Nabi Adam untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15, sehingga puasa pertama tanggal 13 sepertiga tubuhnya menjadi putih. Kemudian di hari yang ke-14 tubuhnya 2/3 menjadi putih, sehingga di tanggal 15 itu ketika berpuasa selesai seluruhnya memutih semua tubuhnya. Itulah yang kita namakan dengan asal mula adanya puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Bahkan menurut satu riwayat bahwa ketika Nabi Adam dipertemukan Allah, ya dipertemukan oleh Allah dengan Siti Hawa, kemudian dia berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga ada Nabi Nuh sendiri, dia juga pernah melaksanakan puasa, walaupun tata caranya berbeda. Ketika dia berlayar, kemudian berangkat pada bulan Rajab, 6 bulan dia berlayar di lautan, sampailah di bulan Muharram. Kemudian dia menyuruh penumpang dan termasuk para hewan untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Sejak saat itulah bahwa Nabi Nuh selalu berpuasa sepanjang tahun. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah berpuasa pada saat dilemparkan oleh Raja Namrus ke dalam sebuah api yang panas. Termasuk juga Nabi Yusuf, dia berpuasa ketika di penjara. Dan kemudian juga Nabi Yunus juga berpuasa ketika berada dalam perut ikan. Menurut Imam At-Tabari, bahwa yang dimaksud dengan umat-umat sebelum kita itu adalah umat Nasrani yang dulu juga berpuasa sampai dengan waktu Isya, ya. Tapi ketika bangun tidur dia tidak berbuka, jadi waktunya dari Isya sampai ke Isya lagi. Lalu disitulah karena dia merubah waktu puasa itu, sehingga tidak dihalalkan bagi suami istri berjima di malam hari. Dan di awal puasa kaum muslimin mengikuti, sehingga merasa keberatan kalau misalnya puasa itu dari Isya ke Isya. Dengan demikian maka umat Nasrani saat itu untuk mengganti dia, ya, dengan puasa tadi dengan memindahkan waktu musim panas dan musim dingin, kemudian dia menambah puasanya 20 hari sehingga menjadi 50 hari. Jadi puasa juga pernah dilakukan oleh umat-umat dan nabi terdahulu. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan syafaat lewat puasa yang diamalkan, yang dilakukan. Yaumil kiamah nanti puasa bermohon, ya Rabb, saya telah menahan
menahan makan dan minum di siang hari, menahan syahwat saya, tolong berikan syafaat. Kemudian juga termasuk Al-Quran yang kita baca sepanjang bulan Ramadan, maka dia pun akan berikan syafaat. Hadirin rahimakumullah. Dan puasa itu ibadah yang sir. Tidak ada orang puasa ketahuan puasa apakah yang banyak meludah terus dia puasa, atau kelihatan badannya lemas ya seperti orang sakit, itu puasa bukan. Karena puasa itu ibadah yang sifatnya rahasianya Allah yang tahu. Sehingga Allah pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana ajibih, bahwa puasa itu adalah untukku dan aku juga yang balasnya. Kemudian puasa ya itu bisa menghapuskan dosa, ya bisa menghapuskan dosa. Maka bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa, bulan rahmat dari Allah. Mari kita bersama-sama selama Ramadan ini kita berusaha untuk bertobat kepada Allah, agar seluruh dosa kita, kesalahan kita yang sengaja tidak sengaja, yang besar dan kecil, kita berusaha untuk tobatan nasuha, sehingga selesai bulan puasa nanti menjelang hari raya kita termasuk orang-orang yang kayaumi waladatul umum, bersih seperti bayi yang dilahirkan. Itulah sebetulnya kenapa orang tidak boleh menyanyikan Ramadan, karena Ramadan di dalamnya penghapusan dosa, melipat gandaan pahala dan sebagainya. Jadi seluruh apa yang kita lakukan, amal ibadah kita, dengan doa kita bersama, insya Allah saat bulan Ramadan sepenuhnya 30 hari atau 1 bulan ya, itu adalah waktu-waktu yang diijabah. Saja barangkali mudah-mudahan dari hikmah dan manfaatnya. Dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.